Hai sobatku semuanya, jumpa lagi dengan saya. Tentunya masih dalam sesi ngedrone shot bersama dengan kreator gaul. Dan buat kalian para pecinta drone atau droner gitu ya, pecinta aerial videografi, aerial fotografi, saya ucapkan salam satu langit buat kalian semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Dan oke, kali ini saya ngedrone pada tanggal 10 November sob ya, hari Minggu. Tentunya kalian lagi pada libur. Dan seperti kalian tahu, hari ini adalah tanggal 10 November sob, yang pastinya kalian ingat dong, ini adalah hari pahlawan sob. Nah, sambil terbang saya akan cerita, karena ini hari pahlawan ya, 10 November, tentunya saya juga akan bercerita tentang kepahlawanan dan juga sejarah. Kenapa sih pada tanggal 10 November ini itu diperingati sebagai hari pahlawan sob? Jadi tanggal 10 November ini diperingati untuk mengenang peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan sobat. Pada tanggal ini, bangsa Indonesia diingatkan pada keberanian luar biasa yang dipersembahkan oleh para pejuang, khususnya mereka yang berjuang dalam pertempuran Surabaya tahun 1945, tepatnya pada tanggal 10 November ini sob. Nah, dari peristiwa itulah akhirnya sampai sekarang Surabaya ya, selain terkenal sebagai kota besar ketiga atau kedua gitu di Indonesia, Surabaya juga mendapat julukan sebagai kota pahlawan sob. Di mana julukan kota pahlawan ini itu adalah simbol semangat perlawanan terhadap kolonialisme yang telah merampas kebebasan bangsa ini selama berabad-abad. Dengan jiwa yang berkobar-kobar, para pejuang yang terdiri dari berbagai latar belakang bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih waktu itu sobat. Gimana tidak baru? Kemerdekaan itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan setelah itu sekutu itu datang kembali ke Indonesia untuk merebut Indonesia kembali dan menggagalkan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus itu sob. Nah, pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terbesar di dalam sejarah revolusi nasional Indonesia sobat. Ya mungkin ketika di masa perjuangan gitu ya, ada yang lebih besar dari ini, yakni perang Diponegoro, yang mana perang Diponegoro ini itu tercatat sebagai perang yang bisa menimbulkan kerugian luar biasa pada pihak Belanda. Nah, pertempuran 10 November itu bisa dikatakan pertempuran terbesar kedua, dan ini terjadi di era revolusi, dari zaman penjajah menuju ke zaman kemerdekaan. Kita sebut sebagai zaman revolusi. Tokoh-tokoh penting yang memainkan peran kunci dengan jiwa kepemimpinan, strategi, serta pengorbanan yang menginspirasi rakyat untuk tidak gentar menghadapi tentara sekutu yang ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonial. Keberanian dan tekad ini tak hanya melibatkan tokoh-tokoh militer sob, tapi juga tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Ada jurnalis juga di situ. Nah, baik militer maupun sipil itu masing-masing menjalankan tugas mulia dalam perjuangan 10 November ini sobat. Tokoh yang paling kita kenal di dalam perjuangan 10 November di Surabaya ini adalah Bung Tomo sob. Kalian pastinya tahu ya, pernah belajar, pernah membaca di buku sejarah siapa itu Bung Tomo atau Sutomo. Bung Tomo ini adalah salah satu sosok yang terkenal dengan pidatonya yang sangat berapi-api dan jargon yang sangat terkenal, yaitu merdeka atau mati. Kata-kata dari Bung Tomo ini itu menggema, membakar semangat para pahlawan, para pejuang pada waktu itu, sehingga mereka bahu-membahu tidak takut mati. Mereka berjuang untuk mempertahankan kota Surabaya agar jangan sampai jatuh ke pihak sekutu sob. Dan mungkin kalian masih ingat ketika kalian belajar sejarah gitu ya, membaca buku sejarah dan lain sebagainya, bahwa di Surabaya pada waktu itu terjadi kisah paling heroik sekali, yang mana para pejuang memanjat Hotel Yamato dan merobek bendera 3 warna, merah, putih, biru, kepunyaan Belanda tentunya.
Nah, siapa panglima dari semua ini? Ya panglimanya ya Bung Tomo ini, sobat. Apakah selain Bung Tomo itu udah ada? Di antaranya juga Gubernur Suryo waktu itu. Jadi Gubernur Jawa Timur waktu itu, Gubernur Suryo atau Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo itu juga memiliki peran penting sebagai pemimpin Jawa Timur, dan beliau itu terkenal dengan pidatonya, sobat. Di pidatonya itu terkenal sebagai komando keramat. Ia menyerukan persatuan dan keberanian untuk melawan penjajah di tengah situasi genting. Gubernur Suryo berkomitmen untuk memimpin daerahnya dengan sepenuh hati, menunjukkan bahwa seorang pemimpin siap berada di garis depan perjuangan demi kemerdekaan, sobat. Nah, oke, ini drone saya juga sudah entah nyampe di mana, sobat. Karena saking asyiknya saya bercerita, saya tidak begitu kontrol dengan layar HP saya gitu ya. Ini drone saya sudah entah nyampe kemana ini. Intinya drone saya ini sudah lepas dari desa Waringin Agung, sob. Lalu selain Gubernur Suryo, siapa lagi tokoh yang terkenal dan memegang peranan penting pada perjuangan 10 November ini? Ada beliau juga dari kalangan militer, yakni Maijen Sungkono dan juga Maijen Mustopo, sobat. Maijen Sungkono itu adalah Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi waktu itu Indonesia itu punya tentara keamanan. Itu ada beberapa, sobat. Yang terkenal adalah BKR dan juga PETA atau Pembela Tanah Air. Nah, Maijen Sungkono bersama dengan Maijen Mustopo ini, beliau juga berada di garda terdepan. Ia tidak hanya memberikan instruksi lewat siaran radio, tetapi turut terjun langsung di medan perang bersama dengan Maijen Mustopo, tentunya ya, lulusan militer Pembela Tanah Air. Jadi kalau Maijen Sungkono ini adalah dari Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, nah Maijen Mustopo ini dia adalah lulusan militer Pembela Tanah Air atau PETA, sobat. Mereka berdua itu mengatur strategi dan memimpin para pejuang dalam mempertahankan Surabaya. Keberanian mereka itu menjadi simbol perlawanan yang tak gentar melawan penjajah, sob. Nah, ini drone saya sudah masuk ke hutan. Bisa dilihat di layar HP kalian, itu hutan, sobat. Entah di mana ini, saya nggak tahu. Dan lanjut ya ke cerita kepahlawanan di Hari Pahlawan ini, 10 November. Siapa lagi yang berperan penting dalam perjuangan 10 November ini? Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, sob. Pastinya kalian kenal semua dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah kakek daripada Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid, sobat. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, beliau adalah salah seorang inspirator, pembakar semangat para pejuang, dan beliau ini terkenal dengan suatu fatwa yang sangat terkenalnya, yakni hubul watan minal iman. Dan slogan ini itu terkenal sampai sekarang, sobat, terutama di kalangan para sahabat Banser dan Ansor. Biasanya sahabat Banser dan Ansor itu tidak lepas dari slogan atau jargon ini, sobat, yakni hubul watan minal iman atau cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Tetapi banyak yang salah mengartikan. Kebanyakan dari kita mengartikan bahwa hubul watan minal iman itu adalah sebuah hadis atau sabda dari Rasulullah. Tetapi yang saya tahu, hubul watan minal iman ini adalah salah satu fatwa yang difatwakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada Bung Tomo terutama ya, dan umumnya kepada para pejuang di Surabaya waktu itu, agar supaya mereka tidak takut untuk menghadapi para penjajah. Sehingga Bung Tomo dari slogan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, beliau meneriakkan satu slogan lagi, yakni merdeka atau mati, sob. Nah, oke. Ini sudah kelihatan ada gedung walet drone saya, sob ya, sudah merekam satu gedung walet. Berarti drone saya ini ada di mana kira-kira? Oke, kita sambil lihat sampai di mana drone saya ini, sob, saya teruskan ya. Terus siapa lagi yang menginspirasi sebagai tokoh inspiratif pada
perang 10 November ini, ada satu lagi, yakni Muhammad Mangundiprojo. Selain itu juga ada sih seperti Abdul Wahab Soleh gitu ya. Jadi Muhammad Mangundiprojo dan juga Abdul Wahab Soleh ini juga tokoh yang penting di dalam perjuangan membebaskan Indonesia dari direbutnya kembali oleh sekutu, dari kemerdekaannya tentunya. Kayaknya kita sudah sampai di Bakti Karya ini sob, kayaknya sudah sampai di Bakti Karya ini. Memang saya menerbangkan drone ini tuh dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ya, sehingga saya ingin memecahkan rekor lagi. Dulu saya pernah memecahkan rekor yakni 8 km. Nah sekarang saya ingin ke 8 km lagi sob. Oke, saya lanjut ke cerita masalah kepahlawanan di Hari Pahlawan ini sobat. Halo, anak saya pulang. Muhammad Mangundiprojo ini adalah pemimpin Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, sementara Abdul Wahab Saleh itu adalah seorang jurnalis sob. Nah, Muhammad Mangundiprojo ini mengatur strategi perlawanan saat pertemuan dengan pihak sekutu di Surabaya. Ia berupaya untuk mencegah pasukan Inggris mengambil alih Bank Internatio, salah satu aksi penting yang memicu pertempuran besar. Di sisi lain, Abdul Wahab Saleh itu seorang fotografer dari media Antara yang mengabadikan momen penting seperti perobekan bendera Belanda oleh arek-arek Surabaya di Hotel Yamato. Nah, Abdul Wahab Saleh ini juga menyimpan ya saksi visual dari hasil fotografi beliau yang tersimpan di museum sobat. Nah, oke, drone saya ini juga sudah melewati Desa Bakti Karya kayaknya sobat. Ini mulai maju lagi entah kemana. Apakah bisa nyampai ke Desa Mulia Agung? Kita lihat nanti. Nah, jadi itu ya sekelumit kisah kepahlawanan yang menginspirasi perjuangan pada 10 November tahun 1945 sob. Lalu setelah kita mendengarkan gitu ya cerita kepahlawanan pada tanggal 10 November tahun 1945 itu, sekarang pertanyaannya, bisakah kita menjadi pahlawan? Bisakah kita menjadi pahlawan? Kalau saya pribadi, saya akan menjawab dengan tegas, kita bisa menjadi pahlawan sob. Dengan catatan, kita berani berjuang dengan sepenuh hati tanpa pamrih untuk Indonesia. Pastinya kalian akan menjawab, oh terlalu besar dong keinginan kita kalau kita harus berjasa untuk Indonesia. Emang kita ini siapa? Betul. Berjuang untuk Indonesia itu tidak harus benar-benar pure untuk negara Indonesia ini, tapi kita bisa mulai dari skala kecilnya dulu. Kita bisa menjadi pahlawan bagi keluarga kita. Kita bisa berjuang dengan sepenuh hati untuk masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita, di sekitar desa kita. Jika kita bisa berbuat seperti itu, saya kira kita ini adalah pahlawan sobat. Asal apa yang kita lakukan itu memang benar-benar sepenuh hati tanpa pamrih apapun. Nah, yang terjadi sekarang, memang jiwa patriotisme itu sudah banyak luntur dari diri kita sobat. Kebanyakan orang akan berjuang itu harus memikirkan apa yang akan kita dapat setelah kita berjuang nanti. Itulah yang saya katakan kenapa jiwa patriotisme sekarang ini hilang sob.
dari dada-dada kita sebagai generasi muda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, drone sudah balik lagi sob ya. Ini kayaknya sudah sampai di danau dekat rumahnya Pak Iskandar SP3 itu sob, saya tahu ini. Jadi drone saya ini tadi sudah menempuh jarak 8 km lebih sob ya. Kalau kalian pengen lihat realnya, itu bisa lihat video yang saya upload kemarin, karena video ini itu adalah video saya yang kemarin. Bedanya yang kemarin itu saya ambil dari rekaman layarnya, sehingga kalian bisa tahu di situ tertera berapa kilo drone saya itu terbang. Tapi kalau sekarang itu saya ambil dari memori drone, sehingga tidak ada parameternya, tidak ada penunjuk kilometernya, penunjuk ketinggiannya dan lain sebagainya, polos seperti ini sob. Jadi kalau kalian pengen tahu parameter dari ketinggian terbang, jarak terbang drone saya, bisa lihat video saya yang kemarin saya upload sob. Di situ saya upload dari rekaman layar. Nah, oke, lanjut ke cerita kepahlawanan itu tadi sob. Generasi sekarang entah kenapa itu jiwa patriotismenya sudah kayak tergerus, mungkin oleh kemajuan zaman, oleh adanya persaingan, sehingga mereka akan mengesampingkan jiwa patriotisme dan mengutamakan jiwa-jiwa kapitalis. Kalau saya berjuang seperti ini, keuntungan saya apa nanti? Sobat, kalau pahlawan-pahlawan zaman dahulu berpikiran seperti itu, saya berjuang seperti ini, saya harus mendapat keuntungan nanti. Saya yakin Indonesia tidak akan merdeka sob. Zaman dahulu, para pendahulu kita, para pahlawan yang sudah gugur di medan perang, mereka itu benar-benar ikhlas tanpa memperdulikan kalau saya nanti bisa memenangkan pertempuran ini dan Indonesia merdeka, saya harus dikenang, saya harus mendapatkan imbalan, anak cucu saya harus diberi imbalan yang sesuai dengan perjuangan saya. Kalau mereka berpikiran seperti itu, saya yakin Indonesia ini tidak akan merdeka sob. Karena nggak usahlah mereka itu sampai gugur di medan perang. Mereka lagi perang saja diiming-imingi dengan harta yang begitu menggulirkan oleh kolonial Belanda. Saya yakin mereka akan tergiur dan mereka akan menghentikan perang, sehingga Indonesia tidak akan pernah merdeka. Dan Indonesia sampai sekarang mungkin masih dalam belenggu kolonialis sob. Orang-orang dulu membuat istilah, membuat slogan, membuat jargon, itu mereka benar-benar melaksanakan apa yang mereka istilahkan, apa yang mereka jargonkan, apa yang mereka slogankan itu. Contoh, Bung Tomo punya slogan merdeka atau mati. Dia tidak minder di dalam menghadapi ganasnya para sekutu waktu itu. Tentara sekutu waktu itu sudah bermodalkan senjata-senjata canggih yang Indonesia belum punya. Tentara sekutu sudah punya meriam, sudah punya senjata laras panjang. Indonesia, arek-arek Surabaya waktu itu masih bermodalkan bambu runcing sob. Kalau slogan Bung Tomo merdeka atau mati itu setengah hati, maka saya yakin Bung Tomo akan menyerah di tengah jalan. Karena yang dihadapi, selain mereka kuat di bidang persenjataan, mereka juga kuat di bidang finansial. Saya yakin asal Bung Tomo menyerah, seberapapun golden waktu itu, golden itu adalah mata uang Belanda waktu itu sob, berapa juta golden pun pasti akan diberikan asal Bung Tomo menyerah. Tetapi tidak, Bung Tomo memang benar-benar nanti dulu jeda sob. Saya jadi kalau cerita seperti ini tuh kayak mau pengen nangis gimana ya sob.
Tetapi Bung Tomo itu benar-benar merealisasikan ucapannya, merdeka atau mati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup terjajah. Lebih baik mati sebagai kusuma bangsa daripada harus menjual harga diri bangsa. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari terkenal dengan slogannya, terkenal dengan fatwanya, Hubul Waton Minal Iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Beliau juga benar-benar merealisasikan ucapannya. Tidak pernah sekalipun Kiai Haji Hashim Asy'ari itu berpihak kepada pihak sekutu ataupun Belanda. Walaupun ancaman seperti apapun, dari diasingkan sampai ancaman mau dibunuh, beliau tidak peduli dan tetap pada pendiriannya. Jargon yang dia ucapkan itu benar-benar dia realisasikan di dalam nyata. Bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Nah, bagi kamu yang mungkin sekarang ini berada di barisan Banser ataupun Ansor ya, biasanya slogan ini itu banyak digaungkan oleh sahabat Banser dan Ansor. Tetapi kebanyakan dari sahabat Banser dan Ansor itu mengira bahwa slogan atau fatwa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Hubul Waton Minal Iman, itu adalah hadis. Yang saya tahu sob, enggak, ini bukan hadis, tapi ini adalah fatwa. Fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada Bung Tomo dan umumnya kepada arek-arek Surabaya waktu itu, untuk membakar semangat jihad mereka, bahwa membela tanah air itu adalah sebagian dari iman. Pahala dari syahid membela tanah air itu adalah syurga. Itu adalah fatwa. Oke, ini desa saya sudah mulai kelihatan lagi sobat. Nah, pesan saya, karena ini waktu juga sudah mepet ya, drone saya sudah dekat dengan desa saya. Saya harap kepada generasi-generasi sekarang, kalau kalian ingin menjadi seorang yang berguna, ingin menjadi pahlawan, maka kalian bisa meniru para pejuang-pejuang terdahulu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau memang pejuang-pejuang terdahulu itu mata duitan, Indonesia ini tidak akan merdeka. Karena yang kita hadapi itu selain mereka kuat dalam hal persenjataan, mereka juga orang berduit. Duit mereka juga banyak. Nyatanya mereka bisa datang ke Indonesia dan menguasai perekonomian di Indonesia pada waktu itu. Tapi mereka tidak peduli dengan harta yang diiming-imingkan oleh penjajah tersebut. Contohnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu pahlawan yang membuat Belanda rugi, dan kerugian terbesar Belanda itu terjadi pada perang Diponegoro. Tetapi tidak peduli. Kalau memang Pangeran Diponegoro mau, saya yakin berapa juta golden pun pasti dikasih, asal Pangeran Diponegoro tidak melanjutkan perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan di Indonesia ini. Tetapi tidak. Nah, itulah yang terjadi di sekarang. Mereka memang berjuang, tapi setengah hati. Mereka terlalu silau dengan harta yang dijanjikan oleh musuh. Sehingga
ketenangan itu tidak didapatkan. Dan satu lagi hal penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah pesan dari Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah juga seorang pahlawan nasional. Beliau terkenal dengan slogannya, dengan nasihatnya yang berbunyi seperti ini: ing marso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut muri handayani. Ini adalah nasihat agung untuk negara Indonesia ini. Ini adalah nasihat agung untuk setiap masyarakat yang hidup di wilayah Indonesia ini. Bukan hanya dalam skala besar, skala nasional, tapi dari skala kecil pun kita bisa menggunakan slogan ini untuk pedoman hidup, sobat. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut muri handayani. Yang di depan bisa menjadi tauladan, yang di tengah bisa membangun pemikiran, bisa membangun karsanya, dan yang di belakang itu bisa memberikan dukungan. Saya yakin kalau yang di depan menjadi teladan, Indonesia ini akan menjadi lebih baik lagi, sobat. Dan oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.